Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa. Nah, saya percaya dalam sepanjang minggu ini Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ketika kita ada dalam doa pujian dan penyembahan, saudara minta biarlah hari ini Tuhan akan terus melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, hari ini kami minta ya Tuhan, Engkau hadir lewat doa pujian dan penyembahan kami. Lewat firman-Mu Engkau mengubahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih, kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nyatakan itu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari sembah Dia. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah.
sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari dari awal bersama-sama katakan, masuk, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu. Ku nampak keagungan. Mari sembah Dia, haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh rala-bala-bala-bala. Satu keinginan kami ya Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bawa kami, Roh Kudus. Terima kasih untuk semua anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Oh rala-bala-bala-bala-bala. Terima kasih Roh Kudus. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia, haleluya. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh
hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari kita datang sembah Dia Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, mari angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Ora la batakara la bala 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 bala. Haleluya. Keinginan kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Ora la batakara la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Haleluya. Kita la baya syada la bala bala. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jabah umat-Mu,
muliakan nama-Mu dari tempat Tuhan. Oh, ralaba-laba-laba-laba-laba. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa-Mu yang bekerja buat kami hari-hari ini. Oh, ralaba, firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu menopang, menguatkan, menghibur kami. Oh, ralaba-laba-laba, mari bersama-sama nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Semaria, oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Semaria, oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari cepat Tuhan sekali lagi, oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy, holy. Yes, Lord. Kami rasakan Tuhan di sini.
Haleluya. Holy, holy, are you holy, holy, holy are you The elders and angels bow, redeems worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Hallelujah. Holy, holy, holy are you Holy, holy, holy are you Lord. The heavens and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Haleluya. Mari buka suaranya saudara. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Oh ya la ba 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 la ba. Oh ya la ba 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 la. Oh la ba la ba la ba la. Oh ya la ba 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 la. Oh ya la ba 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 la. Una mala 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 mala. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Makasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, beri hati kami bisa nyembah lebih dalam lagi. Bahwa kami ya Tuhan bisa nyembah lebih lagi Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan tahu keadaan anak-anak. Bahwa saudara datang pada Yesus sekarang.
Datang pada Yesus, sembah Dia lebih lagi. Dengan segenap perasaan, segenap pikiran, segenap kekuatan kami, segenap hati kami. Kami mau menyembah-Mu, Yesus. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, Tuhanku. Beriku hati untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu. Beriku hati, Tuhan. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Tuhan, kami ada di kaki-Mu. Kami ada di kaki-Mu, Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang, ya Tuhan, ada di dalam pergumulan. Mereka yang berjuang, ya Tuhan, untuk kesembuhan atas sakit penyakitnya. Atau ada orang-orang yang saudara kasih yang sedang berjuang untuk penyakitnya. Ini saat Engkau doa di hadapan Tuhan. Mujizat masih ada. Kami ingat ketika Yairus, Tuhan, sujud di kaki-Mu, meminta Tuhan Kau tolong untuk anaknya yang perempuan yang sedang sakit hampir mati. Tuhan, Engkau bangkitkan dia dari kematian. Ketika Maria sujud menyembah-Mu, sujud di kaki-Mu, memberitahu keadaan Lazarus yang sudah dikubur dan sudah mati. Engkau datang membangkitkan Lazarus. Tuhan, ketika orang-orang, ya Tuhan, daripada kusta sujud menyembah-Mu, Engkau tahirkan mereka. Hari ini kami sujud di kaki-Mu, Tuhan. Engkau tahu keadaan kami, kegelisahan kami, ketakutan kami, kecemasan kami, Tuhan. Tuhan, lihat keadaan anak-anak-Mu sekarang, ya Tuhan. Aku berdoa buat mereka. Mereka yang ada di menara doa ini, ya Tuhan. Sekalipun aku tidak mengenal mereka satu persatu, tapi Engkau Tuhan yang mengenal mereka. Engkau tahu keadaan mereka. Engkau tahu, ya Tuhan, hati mereka. Dengarkan seru doa kami ini, ya Tuhan. Jawab kami, ya Tuhan. Jawab kami, ya Bapa. Jawab kami. Tolong kami, ya Tuhan. Makasih, Tuhan. Aku bersyukur, ya Tuhan. Aku bersyukur. Kau baik. Kami percaya Engkau sudah dengar doa kami. Mujizat masih ada buat kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, jamah kami, perbaharui kami. Dan kami tahu setiap kali kami menyembah-Mu, Engkau taruh hati-Mu di hati kami Tuhan. Yang membuat hati kami jadi tenang, percaya. Makasih untuk lawatan-Mu. Jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di Holy Spirit Room di tempat ini, maupun anak-anak yang mengikuti secara online ya Tuhan. Kau jamah mereka. Berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan dengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Bukakan pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Untuk kami bisa ya Tuhan belajar bagaimana menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya menikmati hadirat Tuhan yang begitu indah. Saya percaya juga saudara semuanya menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya pada waktu kita menyembah, kita berseru, berdoa. Saya yakin Tuhan jawab doa kita. Mujizat masih ada, terobosan terjadi. Ya kan saudaraku. Mari hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah saya adalah 3 berkat dari penyembahan. Kita rindu saudara Kristus hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, salah satu cara Tuhan memberkati kita melalui penyembahan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 11. Mazmur 95 ayat 6 sampai 11. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemuh dengan angkatan itu, maka kataku mereka satu bangsa yang sesat dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah di dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat ini bicara tentang ajakan kepada umat Tuhan pada masa itu. Ya kan, dengan belajar kegagalan nenek moyang mereka. Ketika nenek moyang mereka bangsa Israel berada ya saudaraku ya kan di padang gurun saudaraku. Jadi pentingnya penyembahan. Ya pemazmur mengatakan saudaraku, saya percaya ini mazmur saudaraku ya ditulis saudaraku oleh seorang yang memang mengerti tentang betapa pentingnya yang namanya penyembahan. Saya ingin bagikan kepada saudara, saya ingin dorong saudara ketika saudara menyembah, saudara punya pengertian. Kalau aku menyembah Tuhan, maka ada 3 berkat minimal yang akan mendatangi aku. Katakan amin saudaraku. Nah pertama Alkitab katakan saudaraku yaitu bahwa penyembahan menyebabkan kita dapat mendengar suara firman Tuhan. Penyembahan dapat menyebabkan kita mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang bingung. Gimana aku tahu suara Tuhan? Gimana aku tahu firman Tuhan? Gimana aku dapat firman? Mazmur 95 ayat 6 dan 7 yang tadi kita baca adalah bahwa ya kan, bahwa pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaraku. Ya kan, dimulai daripada ayat yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudaraku, jadi saya melihatnya begini saudaraku. Penyembahan mengarahkan fokus pikiran kita, hati kita ke Tuhan. Penyembahan saudara mengarahkan, ya kan saudara, mengarahkan fokus perhatian kita kepada pikiran kita kepada Tuhan, ya kan? Kalau hati kita atau pikiran kita mengalami kesulitan untuk fokus. Kalau saudara mengalami kesulitan untuk fokus, ya, karena fokus itu penting saudara untuk mengambil keputusan yang tepat, yang benar dalam hidup kita. Ya, itu penting.
Saudara bisa mengambil pilihan-pilihan keputusan yang benar, ya kan saudaraku, dan yang membuat saudara bisa berhasil adalah ketika saudara bisa fokus. Ya kan saudara tahu, kalau orang yang bisa fokus, dia bisa mengenali duduk masalahnya itu apa, problemnya itu apa, penyebabnya itu apa, lalu solusinya itu gimana. Itu membutuhkan yang namanya fokus. Saudara, ya kan? Ketika seorang tidak bisa fokus, ya kan saudaraku, dia sedang mengalami apa saudara? Kegelisahan, keresahan, stres, depresi. Orang tuh gak bisa fokus. Ya kan? Nah, pada waktu saudara tidak bisa fokus, pikirannya gak fokus, kayaknya ngelantur kemana-mana, kacau kemana-mana, perasaannya juga galau, dia kan bekerja terus. Saudara sedih lah, susah lah, marah, kecewa. Dengar baik, itulah saatnya saudara harus apa? Menyembah. Katakan amin. Itulah saat saudara menyembah. Penyembahan melatih pikiran dan hati kita untuk fokus kepada Tuhan. Kalau saudara dapat mengarahkan fokus pikiran dan hati saudara kepada Tuhan, saudara sedang melatih diri untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Saudara, kedekatan kita sama Tuhan itu bukan fisik, karena Tuhan itu adalah roh. Bagaimana mau secara fisik dekat yang tidak bisa? Dekatnya dengan apa? Roh juga, yaitu pikiran dan hati kita. Ketika kita bisa melihat, membayangkan ada Tuhan. Tuhan yang mengasihiku. Tuhan yang mengenal aku. Tuhan yang maha besar. Saudaraku, Tuhan yang menyertai aku. Tuhan ada di pihak aku. Saudara, dalam pikiran saudara bisa lihat Tuhan. Di hati saudara, ketika pikiran saudara bisa terarah ke Tuhan, maka hati saudara akan menjadi tenang. Katakan amin. Nah, makanya dikatakan bahwa kalau kita bisa fokus pikiran kita ke Tuhan, maka hati kita akan tenang. Jadi orang yang dekat sama Tuhan, dia bisa fokus ke Tuhan. Jadi dekat sama Tuhan bukan berapa lama kita doa, tapi bagaimana waktu kita berdoa kita bisa memfokuskan pikiran dan hati kita. Katakan amin saudaraku. Nah saudaraku, ketika kita bisa fokus, saudara sedang melatih untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, maka semakin mudah kita bisa mendengar suara firman Tuhan. Katakan amin. Ya, makanya saudaraku di sini katakan Mazmur 62 ayat 2 dan 3 katakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kapan saudara dekat? Ketika pikiran saudara ada Tuhan. Di pikiran saudara adalah pikirannya tentang Tuhan. Tuhan yang besar, yang melampaui segalanya. Tuhan yang ajaib, yang melampaui. Saudara kagum akan dia. Saudara ingat perbuatan yang ajaib tentang dia. Itulah kedekatan. Kedekatan kita di sini yang menghasilkan hati kita tenang. Daripada nyala keselamatanku. Di pikiran kita, Tuhan itu keselamatanku. Dialah gunung batuku. Dialah keselamatanku. Kota bentengku. Dan aku tidak akan goyah. Katakan amin. Makanya di sini kita karena penyembahan ya kan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, otomatis seorang penyembah seharusnya seorang yang selalu suka, saudaraku, pikirannya diisi oleh firman Tuhan. Dia suka baca Alkitab, dia suka dengarkan khotbah-khotbah pengajar-pengajar yang membuat pikirannya selalu dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi penyembahan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita merasa dekat dengan Tuhan, semakin peka kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita bisa tahu ini Tuhan nih mau ini nih. Tuhan tuntun aku ini. Banyak orang bingung. Ya saudara, apa yang harus aku lakukan? Aku udah tahu bisa ambil keputusannya bagaimana. Bingung. Ya kan saudara, gundah gulana. Kenapa? Karena saudaraku Yesus, karena dia apa? Saudaraku, karena dia tidak bisa dengar suara Tuhan. Kalau saudara dengar suara Tuhan, dengar firman-Nya, pasti ada sukacita di sana. Saudara bisa dengar firman-Nya karena saudara dekat dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan, saudara harus bisa pikirannya fokus kepada Tuhan atau firman-Nya. Untuk bisa fokus, saudara harus nyembah.
Saudara harus nyembah. Saya ulang. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus berkata apa? Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Katakan amin. Ya kan? Jadi pemazmur katakan, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapannya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Kita adalah kawanan domba yang dituntun oleh tangannya. Kalau saudara mengerti bahwa saudara adalah domba Allah. Tuhan adalah gembala. Saya ngerti kalau saya adalah domba dan Tuhan adalah gembala saya. Otomatis kekuatan seekor domba itu di mana? Di telinga. Saudara, telinga dia bisa mendengar suara gembalanya kalau dia dekat. Nah, kedekatan inilah, saudaraku, ya kan, yang bisa dihasilkan lewat apa? Penyembahan. Kenapa saudara harus menyembah? Kalau kita bisa punya kepekaan mendengar suara Tuhan, pasti kita akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Ya kan, kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Yang dampaknya adalah apa saudara? Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, jadi pastikan setiap hari keputusan-keputusan saudara, keputusan itu adalah keputusan yang saya tahu. Saudara tahu, ini Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki. Aku dengar dari Tuhan, aku dapat dari Tuhan. Apalagi keputusan penting yang saudara mau ambil, pastikan itu memang keputusan itu ada keputusan yang diberkati oleh Tuhan. Bukan berdasarkan karena emosi saudara atau menggantungkan manusia. Tapi keputusan saudara semata-mata karena saudara tahu, aku sudah dengarkan firman Tuhan. Aku sudah dapatkan firman Tuhan itu. Dan itu dihasilkan dari apa? Penyembahan. Yang kedua, apa berkat daripada penyembahan? Penyembahan akan menyebabkan, ya kan, akan melembutkan hati kita. Orang yang suka nyembah, hatinya lembut. Orang yang suka menyembah Tuhan, hatinya lembut. Orang yang bisa lembut pasti rendah hati. Karena orang menyembah itu adalah apa saudara? Dia bisa mengagung. Kita nggak mungkin bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak kagum akan Tuhan. Katakan amin. Hanya orang yang bisa kagum itu orang yang rendah hati. Orang sombong nggak pernah kagum dengan orang lain. Dia cuma kagum kepada siapa? Dirinya sendiri. Dia tidak pernah kagum sama karya orang, kecerdasan orang, atau fisik orang kadang-kadang. Saudaraku, tapi kalau kita bisa kagum, itu tanda, saudaraku, penyembahan harus dimotivasi karena ada kekaguman akan Tuhan. Kekaguman akan Tuhan. Aku kagum dengan kebaikanmu. Aku kagum dengan keajaibanmu. Aku kagum dengan perbuatanmu. Aku kagum Tuhan. Aku kagum dengan kemurahan hatimu. Oleh karena itu aku nyanyikan nyanyian. Saudara, saya bisa nyembah dengan segenap hati ketika itu lahir dari kekaguman. Makanya penyembahan akan menyebabkan apa? Akan melembutkan hati kita. Orang Israel di padang gurun mereka tidak menyembah. Makanya apa? Hati mereka keras. Hati orang Israel begitu keras. Tanda orang yang hatinya keras, kepalanya keras kepala adalah apa saudara? Lebih banyak nuntut, sungut-sungut, sulit bersyukur, tegar tengkuk. Itu orang Israel. Kita juga gitu. Kalau kita sudah lama tidak nyembah, pasti kita jadi orang yang keras. Orang yang keras akan sulit untuk dengar perkataan orang lain. Dia hanya mau didengarkan. Orang yang keras adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Buat dia satu penghinaan kalau dinasehati. Makanya dia marah terus tersinggung. Itu tanda. Saudara, padahal kita dipanggil. Tujuan semula Tuhan menciptakan kita. Dia ingin kita semakin serupa dengan dia. Untuk bisa semakin serupa dengan dia, kita harus menyembah dia.
Karena, dengar baik saudaraku, pada waktu kita menyembah saudara Kristus, ya kan? Ya kan? Waktu kita menyembah, Tuhan akan melembutkan hati kita. Semakin kita lemah lembut dan rendah hati, ya saudaraku, kita akan semakin lemah lembut dan rendah hati kalau kita lebih banyak menyembah Tuhan. Saudara lihat orang Israel, sekalipun mereka sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, mengalami banyak mukjizat, karena hati mereka keras. Karena kepala mereka keras kepala, mereka tidak pernah lihat itu. Tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita kurang menyembah Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, hati kita akan keras. Kalau hati kita keras, saudaraku, ya kan, hati kita makin keras, maka kita akan menjalani hidup yang semakin keras dan sulit. Kalau saudara kurang menyembah, hati saudara akan keras. Kalau hati keras, saudara akan menjalani hidup yang begitu keras. Hidup yang keras dan sulit, yang menjadikan kita menjadi orang yang mudah kecewa, mudah marah, mudah sedih, mudah stres. Ayo nyembah. Bebaskan waktu saudara, bebaskan diri saudara, bebaskan semua perasaan saudara. Hanya fokus kepada Dia dan minta. Karena gini saudara, penyembahan akan menyebabkan kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yang lemah lembut dan rendah hati. Sebab pada waktu kita menyembah, itu terjadi satu proses pertukaran hati. Di mana hati Tuhan diletakkan ke dalam hati para penyembahnya. Makanya kita Mazmur katakan saudaraku, kita akan serupa, para penyembah itu akan serupa dengan apa yang dia sembah. Kalau kita menyembah Allah yang namanya Yesus Kristus, Allah yang lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan semakin lemah lembut dan rendah hati. Kalau yang kita sembah adalah berhala, saudaraku, mungkin kita nggak nyembah patung. Karena kita berkata, saudara yang sudah dengar menara doa di sini, oh aku orang Kristen. Tetapi kalau saudara yang sembah dirimu, sembah uang, pekerjaan, jabatan, manusia yang lain, hati kita akan jadi keras. Semakin keras hati kita, itu kita bisa lihat tandanya apa saudaraku? Sulit untuk dengar nasihat. Sulit untuk kita bisa mengakui kesalahan kita dan minta pengampunan anugerah dari Tuhan. Sulit untuk kita bisa bermurah hati mengampuni orang yang bersalah sama kita. Itu orang-orang yang hatinya keras. Tidak bisa. Tapi semakin lembut hati saudara, semakin mudah, semakin peka. Ya kan, saudara bisa, ya aku salah Tuhan, ampuni aku. Ketika kita bersalah seorang, ampuni saya. Ketika orang bersalah, dia belum minta maaf. Kita sudah ambil keputusan, aku ampuni dan aku berkati. Itu hasil daripada apa? Penyembahan. Penyembahan melembutkan hati kita. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Semakin lembut hati kita, saudaraku, semakin dahsyat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki kekuatan. Ya saudaraku, ya kan, yang bisa menggunakan kekuatannya, mengendalikan kekuatannya untuk hidup sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Bukan menggunakan kekuatan untuk diri dia. Makanya orang yang lemah lembut ada orang yang tidak membalas ketika diserang. Sekalipun dia punya kekuatan untuk membalas. Itu orang lemah lembut. Dan semua itu terjadi hasil daripada apa? Penyembahan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Berkat yang ketiga dari penyembahan adalah penyembahan akan memberikan apa? Ketenangan dan kelegaan. Penyembahan akan memberikan ketenangan dan kelegaan. Saudara lihat di sini, Mazmur 95 ayat 10 sampai 11. Katakan apa? 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang besar, bangsa yang sesat hati. Mereka itu tidak mengenal jalanku. Karena keras. Gak kenal kenapa? Gak mau denger daripada firman Tuhan. Saudaraku, tapi orang yang lembut mau dengar. Ya kan? Sehingga tidak sesat, mereka sesat. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Apa? Orang yang tidak menyembah, mereka tidak akan masuk ke dalam tempat
Orang yang kurang menyembah atau tidak menyembah Tuhan adalah orang hidupnya gak akan pernah masuk ke tempat perhentian. Tapi sebaliknya, kalau saudara seorang yang suka menyembah, penyembahan saudaraku yang Yesus akan membawa saudara masuk ke tempat perhentian. Apa itu? Tempat penggenapan janji Tuhan. Yang memberikan saudara kelegaan dan ketenangan bagi jiwa saudara. Katakan amin. Mungkin saudara sedang mengalami kekacauan di pikiran saudara. Saudara mengalami kekacauan, galau di hati. Karena saudara mengalami kehilangan orang-orang yang saudara kasih. Saudara mengalami kemerosotan dalam keuangan saudara. Saudara sedang berjuang melawan satu penyakit. Atau saudara sedang bergumul dengan masalah rumah tangga. Atau saudara mengalami gangguan mental. Seperti kecemasan yang berlebihan. Kesedihan yang mendalam dan berkepanjangan. Atau ketakutan. Saya nasihati. Ambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Pertanyaannya adalah. Bagaimana caranya menyembah yang benar? Bagaimana caranya melakukan penyembahan? Saudara, sebelum kita bahas bagaimana melakukan penyembahan yang benar, saya ingin ajak saudara nyanyi Hatiku Tenang, Berada Dekatmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nah sekarang gimana caranya menyembah? Saudaraku. Jadi yang pertama caranya menyembah adalah saudara harus menaikkan apa? Nyanyian, pujian dengan hati apa? Bersyukur. Saya tambahin, hati yang bersyukur dan hati yang kagum sama Tuhan. Bersyukur kita ingat apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup kita. Kita bisa bersyukur juga dengan percaya bahwa Tuhan akan melakukan lagi apa yang pernah dibuat dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Itu dia. Ada dua saudara bisa bersyukur. Bersyukur untuk apa yang pernah Tuhan buat. Dan bersyukur untuk apa yang akan Tuhan buat. Dan saudara percaya, iya aku sudah terima. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Nah itulah penyembahan. Katakan amin saudara. Mazmur 100 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Katakan amin. Jadi saudara menyembah dengan cara apa? Naikkan nyanyian pujian. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang kagum, buka suara. Jangan diam. Jangan diam. Buka suara. Dengan segenap hati. So naikkan itu. Apa yang terjadi? Kita kalau kamu buka mulut lebar-lebar, aku akan mengenyangkan kamu. Tuhan akan kenyangkan kita dengan segala yang baik. Katakan amin. Itu pertama. Seperti tadi kita naikkan nyanyian. Kita nyanyi. Saudara dengan hati bersyukur. Dengan hati yang kagum akan Tuhan. Kita rasakan apa? Hadirat Tuhan. Setiap kali saudara mengerti bahwa aku nyanyi bukan sekedar nyanyi. Banyak orang bisa nyanyi. Dan banyak orang menyanyi dan dibayar. Suaranya lebih bagus. Tetapi saudaranya, waktu saudara menyembah. Saudara menyanyi bukan sembarang menyanyi. Saudara sedang menyembah dia. Saudara sedang berterima kasih kepada dia. Saudara sedang meninggikan dia. Mengagungkan dia. Kagum akan dia.
Katakan saudara katakan. Sampai ketika saudara lakukan hal itu. Ya kan, kita sudah tahu Mazmur 22 ayat 4 katakan apa? Allah bersemayam di atas apa? Puji-pujian umatnya. Artinya apa saudara? Ketika kita nyembah dengan hati bersyukur, dengan hati yang penuh kekaguman akan dia, saudaraku, maka Allah bersemayam. Maka hadiratnya memenuhi kita. Di dalam hadiratnya di situ ada kasih. Kasih yang tadi sudah mengubah hati kita. Hati kita yang galau, yang sedih, yang susah. Hati kita yang gak fokus. Karena kasih, Roh Kudus curahkan kasih Bapa ke dalam hati kita. Pada saat kita nyembah, maka ada ketenangan. Tenang di sini buat kita bisa fokus. Saudara, berpikir jernih. Sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Katakan amin. Nyanyi nyembah dulu sebelum ambil keputusan. Nyembah, nyanyi nyembah. Doa muji nyembah. Itu yang pertama. Dengan nyanyian. Tapi ada yang mau lebih dalam lagi. Karena bobot penyembahan itu sangat ditentukan oleh pengertian kita, pewahyuan kita tentang penyembahan. Banyak orang muji nyembah, nyanyi. Dia pikir dia nyembah. Kalau dia tidak punya, tidak disertai dengan rasa syukur dan rasa kagum. Ya kan saudara, dia tidak akan pernah bisa masuk ke pintu gerbang hadirat Tuhan. Katakan amin saudara, gak bisa. Harus ada itu. Nah sekarang ya kan pujiannya bawa masuk ke pintu gerbang. Ada yang lagi saudara, apa maksudnya penyembahan lagi? Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan? Yang kedua adalah, saudara, penyembahan. Kapan saudara menyembah? Pertama ketika saudara nyanyi. Yang kedua ketika saudara membawa korban persembahan kepada Tuhan. Itu penyembahan. Penyembahan yang bobotnya lebih daripada nyanyian pujian adalah ketika saudara bawa korban persembahan ke Tuhan. Katakan amin saudara. Ya kan, yang kita kenal bisa Ibrani 13 ayat 15 katakan gini saudara. Ya kan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Katakan amin. Jadi saudaraku, selain kita memuliakan nama Tuhan lewat ucapan bibir, ada satu korban yang kita bawa. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat tentang penyembahan. Arti makna asli dari penyembahan. Saudara, kita buka daripada Kejadian 22 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Kejadian 22 ayat 5, kita baca yang keras. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa? Sembayang. Kata sembayang itu worship. Menyembah. Ya kan? Sesudah itu kami kembali kepadamu. Satu ayat ini saya mau jelaskan begini. Di ayat yang pertama Allah berfirman kepada Abraham. Dan Abraham mendengar. Abraham mengerti. Dan Abraham mentaatinya. Bawa anakmu Ishak. Yang tunggal. Yang pertama. Yang sulung. Yang engkau paling kasih itu. Bawa. Sebagai korban persembahan untuk penyembahan ke Bukit Moriah. Saudaraku. Dan Alkitab katakan, yang saudaraku, Abraham mendengarkan dan melakukan. Pada waktu Abraham ada di kaki gunung Moriah, saudaraku, dia berbicara kepada bujangnya, pada hambanya. Kamu tinggal di sini dengan keledai. Kami jalan kaki berdua dengan anak ini. Beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa? Sembayang. Worship. Perhatikan, kami akan sembayang. Untuk apa saudara? Korbankan Ishak. Seharusnya, terus dikatakan lagi ada kata, sesudah itu harusnya apa? Saya, bukan kami. Ada kata apa? Kami di situ. Bukannya harusnya saya, karena Ishak mau dibakar sebagai korban, diikat dibakar sebagai korban penyembahan. Saudara, saya baca bukunya Reinhard Bonnke, saudara, tentang iman. Kayaknya belum diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sudah cukup lama saya beli buku itu, saudaraku.
belasan tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu. Saudara, saya beli waktu itu di Singapura. Dia cerita tentang Kejadian pasal 22 ini, sudah tentang iman Abraham. Bahwa pada waktu Abraham masih hidup, tradisinya adalah semua orang itu biasa. Kalau kita mau dapatkan kekuatan dan kuasa, mau dapetin apapun, ya kan saudara, budaya pada saat itu yaitu apa? Mengorbankan anak laki-laki yang pertama kepada dewa. Itu penjelasannya dari buku Reinhard Bonnke. Jadi buat Abraham sekarang, dia sudah kenal sama Allahnya, dia udah tunggu nih anak ini, inilah anak sulungnya. Sekarang Tuhan minta, dia pikir gak masalah. Itu budaya yang biasa, kalau sekarang nih aneh. Makanya kok gampang sekali dia berikan. Saudaraku, sebenarnya ada banyak multidimensi daripada pengertian di sini. Tuhan mau ngomong gini, ya kan? Pertama adalah itu merupakan satu simbol bahwa Allah akan memberikan Yesus anaknya yang tunggal, yang dikasihi untuk menyelamatkan manusia. Katakan amin saudara. Abraham lambang daripada Bapa, daripada Ishak lambang daripada Yesus. Itu sudah untuk keselamatan. Di Bukit Moria, Yesus pun mati di Golgota tuh deretan Bukit Moria sebenarnya. Saudara, itu profetiknya. Tetapi ada satu gambaran yang lain yang bicara tentang ini. Tuhan mau katakan, mulai saat ini iman Abraham kepada Allah bukanlah iman dengan membakar anak pertama untuk dapetin kekayaan, keselamatan, keamanan seperti para penyembah berhala yang lain. Tuhan mau hentikan tradisi itu, dan sejak daripada saat itu, saudara lihat, Allah tidak pernah meminta anak laki-laki yang pertama. Sampai Allah sendiri memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, buat kita. Saya sangka di sini katakan amin saudara. Tetapi makna daripada hal itu adalah apa yang paling kau kasihi. Apa yang pertama yang jadi prioritas dalam hatimu Abraham. Aku minta itu. Oleh karena itu saudara, penyebutan pertama itu kata worship, kata sembayang. Ya, kata penyembahan. Itu pertama kali disebut di Kejadian 22 ayat yang kelima. Penyebutan pertama kata penyembahan, ya kan? Itu di Kejadian 22 ayat 5. Bahasa Ibraninya saha. Saya pada waktu cek bahasa Ibraninya apa ya, saha. Saya jadi ingat bahasa Sunda, saha. Ya kan? Siapa? Ya kan? Jadi ketika Abraham hendak membawa Ishak anaknya yang tunggal, ya kan, untuk menjadi korban persembahan, itulah definisi atau makna dari penyembahan. Jadi hukum penyebutan pertama saudara menjelaskan makna asli dari kata tersebut. Ya kan? Jadi makna asli kata penyembahan adalah bukan sekedar nyanyi dengan mulut. Saudaraku, tapi ada sesuatu yang dia korbankan. Kadang-kadang kita harus bisa bersyukur di saat kita sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Itu penyembahan. Katakan amin saudara, itu penyembahan. Kita bisa berterima kasih terus sama Tuhan sekalipun kita melihat belum ada apa-apa yang kita bisa terima. Itu penyembahan. Jadi makna asli dari kata penyembahan adalah membawa korban persembahan yang tunggal, yang pertama, yang paling dikasihi kepada Tuhan. Katakan amin. Nah itu artinya. Kadang-kadang saudaraku untuk masalah, untuk mengalami yang namanya breakthrough. Satu terobosan. Halangan yang gak bisa kita tembus. Kita membutuhkan breakthrough. Breakthrough itu ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Atau melalui kita. Atau Tuhan sendiri yang menghilangkan. Itu membutuhkan yang namanya penyembahan yang lebih dalam. Bukan cuma sekedar kata-kata. Saya bisa di sini katakan amin. Dan saya punya pengalaman, ini prinsip ini. Siapa saya mengalami pergumulan yang berat, saya akan nyembah Tuhan. Dengan doa, dengan pujian, dengan tangisan. Lalu saya tanya Tuhan bicara. Kira-kira apa? Tuhan panggil aku, apa yang harus aku bawa sebagai korban untuk momen ini Tuhan. Pasti Tuhan minta uang, bukan yang lain. Berapa Tuhan? Ya kan, sebagai tanda inilah korban syukurku kepadamu.
Saya bisa ngerti sini katakan, saya melihat biasa terobosan-terobosan itu terjadi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Setiap saya sudah kasih kesaksian ya. Waktu Tuhan suruh kita melayani orang-orang miskin, memberi makan orang-orang miskin. Pada waktu saya ada di Israel, di tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak masuk perempuan dan anak. Tiba-tiba dalam penyembahan ada satu suara yang berkata, feed my lamb, feed my lamb. Ini kan bahasa yang saya baca Alkitab kebanyakan tuh pakai bahasa Indonesia. Tapi saya juga tahu bahasa Inggris sedikit-sedikit saudaraku. Tetapi kenapa kok Tuhan bicaranya pakai bahasa Inggris sama saya? Itu Yohanes pasal 21. Yang bahasa Indonesia adalah gembalakanlah domba-dombaku. Tapi dalam bahasa Inggris, feed my lamb. Beri makan domba-dombaku. Awalnya saya berpikir bahwa bukankah setiap hari Minggu saya juga khotbah itu memberi makan. Tetapi Tuhan bilang, dijelasin lagi, kamu makan dengan apa? Rice. Ya kan? Ya kan? Dengan apa namanya? Dengan beras Tuhan. Ya, beri beras, beri makanan. Kamu makannya beras, makasih. Singkat kata kita buat pelayanan untuk orang miskin saudaraku. Ya kan? Kasih sembako. Kita tahu keadaan kas gereja juga terbatas. Tuhan ngomong. Ya kan? Kamu harus mulai. Ya kan? Untuk penuaian jiwa orang-orang penyembah berhala yang hidupnya prasejahtera, kamu harus nyembah aku. Bukan lagi dengan kata-kata, tetapi pakai dengan uangmu yang pertama. Pakai tabunganmu yang pertama untuk beli beras, beri sembako untuk pelayanan ini. Puji Tuhan, awal saudaraku kita undang orang-orang itu hadir 300 orang. Ya kan? Dan dari minggu ke minggu hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi. Orang-orang mulai datang, orang-orang bukan daripada keyakinan kita, saudaraku, ya kan? Orang-orang Chinese kita carinya, saudaraku, yang penyembah berhala. Dan apa yang mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Terjadi satu pertobatan massal. Dari ratusan sampai ribuan orang diberkati. Katakan amin. Tiap kali Tuhan perintah kami untuk membangun gereja, renovasi gereja, lakukan apapun. Tuhan tidak pernah tidak. Dia pasti bersuara kepada saya. Dia pasti kasih perintah kepada saya. Kamu ambil bagian, bawa Ishak kamu. Bawa Ishakmu ke dalam mesbahku. Dan kamu akan melihat bagaimana aku Tuhan Allahmu akan mencukupi semua proyekku ini. Yang ngerti katakan amin. Itu untuk pelayanan. Untuk pergumulan saya pribadi. Banyak hal saya alami. Saudara, kesusahan, kesedihan, pergumulan dalam hidup saya. Yang saya tahu adalah ketika kami sujud nyembah ke Tuhan. Kalau kita cari kaki Tuhan, pasti kita akan dapatkan pertolongan. Tuhan tidak pernah kalau kita cari kaki Tuhan. Dengar baik saudara, tidak mungkin dia tendang kita. Dia tidak mungkin usir kita. Dia tidak mungkin buang kita. Saudaraku, dan saya ingin beritahu kepada saudara, saudara bisa menyembah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan nyanyian ucapan syukur. Yang kedua, dengan membawa korban persembahan. Yang ketiga, ini yang lebih dalam lagi. Penyembahan yang lebih dalam lagi. Saudaraku, apa penyembahan yang lebih dalam lagi? Ini dahsyat. Dan inilah kunci, saudaraku. Bagaimana Tuhan berkata, ya kan? Aku akan mengangkat kamu dari segala bangsa di atas muka bumi ini. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Apa sih penyembahan yang harus kita lakukan dalam bobot yang ketiga ini? Yang ketiga adalah saudara harus mendengarkan dan melakukan segala perintah firman Tuhan. Katakan amin. Saya dapetin ayatnya saudara. Dari 1 Samuel 15 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab, ayat 23 baca keras.
Pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertedung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini ayat, saudaraku, ya, di mana firman Tuhan itu datang kepada Nabi Samuel. Di mana Samuel memerintahkan daripada Saul, raja Israel pada waktu itu, untuk dia, saudara, berperang melawan orang Amalek dan bunuh Raja Amalek. Itu Raja Agag namanya, saudara. Semua pokoknya binatangnya semuanya dibinasakan lah. Ya, ini keturunan daripada Esau, Agag ini, Ismail. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Saul, saudara, setelah diperintahkan, datang Samuel. Kamu udah bunuh semua? Iya, udah. Tapi tiba-tiba bunyi embe. Ada kambing kok udah. Kamu ambil ya? Oh, itu nanti buat persembahan. Terus dia lihat ada rajanya gak dibunuh. Saudaraku, langsung datang firman Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa ketaatan melakukan firman Tuhan adalah bagian penting dari penyembahan yang tertinggi. Penyembahan tertinggi kepada Tuhan adalah ketaatan. Yang ngerti katakan amin. Penyembahan tertinggi adalah ketaatan. Penyembahan tertinggi adalah ketaatan. Akan apa? Akan suara Tuhan. Habel, Abraham membawa korban persembahan kepada Tuhan berdasarkan suara firman Tuhan. Tetapi Kain dan Saul, dia bawa korban, saudara, untuk menggantikan pendurhakaannya dan kedegilan hatinya. Ada banyak orang, saudaraku, dia ganti ketidaktaatannya untuk tentramkan ketidaktaatan, pendurhakaan dan kedegilan hatinya. Saudara, dia bawa persembahan itu. Tuhan bilang, ketaatan lebih penting dari persembahan. Katakan amin. Saudara, jadi artinya apa? Kalau kita membawa persembahan sama Tuhan, itu ada sebagai respon dari ketaatan kita mendengarkan suara Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Kita tidak bisa menggantikan ketidaktaatan kita, kedegilan hati kita, ya kan, untuk menolak lakukan firman Tuhan ini. Ya kan, saudaraku, untuk tetap hidup, nyimpan rasa sedih, nyimpan rasa apa? Rasa bersalah, nyimpan kebencian nih, kemarin kita bahas. Ini yang buat stuck hidup kita di masa lalu dan tertutup. Kenapa kok hidupku kok rezeki kok nggak turun-turun? Kok kayaknya stres terus, depresi terus. Aku nggak tahu bagaimana mengambil keputusan yang benar. Saudara, cek. Padahal saya sudah bawa perpuluhan loh Pak. Saya sudah melayani Tuhan. Dengar baik. Penyembahan tertinggi. Ketaatan adalah satu bentuk penyembahan yang tertinggi. Katakan amin. Tidak bisa yang namanya pelayanan kita, persembahan kita menggantikan ketidaktaatan. Sudah bisa di sini, katakan amin. Katakan amin. Ini Tuhan mau kita dengarkan. Semakin saudara menyembah Tuhan, pasti seorang penyembah hatinya lembut. Kita tidak taat karena kita tidak nyembah. Kita tidak nyembah karena, saudaraku, ya kan? Kita tidak taat karena kita tidak dengar firman. Atau kita dengar tapi kita tidak lakukan. Tuhan gak ngomong lagi. Hari ini saudara diberkati 3 cara menyembah. Dengan cara apa? Nyanyian pujian kepada Tuhan dengan hati bersyukur dan rasa kagum. Yang kedua dengan bawa korban persembahan. Yang ketiga dengan ketaatan. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Saudara melakukan dalam hidup saudara. Saudara menjadilah penyembah-penyembah. Kalau jadi penyembah, Tuhan yang atur. Saudaraku, mungkin kita punya aib masa lalu kita. Mungkin martabat kita sudah gak ada lagi. Harga diri kita sudah gak ada lagi. Tapi kalau saudara mau belajar jadi seorang penyembah, saudara akan lihat, saudara, kisah kesaksian daripada perempuan Samaria. Perempuan Samaria, perempuan yang kawin cerai. Tidur dengan banyak laki-laki. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, yang Tuhan ajarkan tentang apa? Penyembahan yang benar. Pada waktu dia mengerti pengajaran tentang penyembahan, dia balik ke kotanya. Saudaraku, awalnya menjadi orang yang malu untuk ketemu orang. Karena dia ambil air bukan pada pagi hari,
Tapi siang hari. Kalau pagi ketemu banyak perempuan. Kalau siang ibu-ibu sudah pulang. Dia berjumpa dengan Tuhan. Diajar penyembahan. Pas waktu dia pulang ke kotanya. Apa yang terjadi? Dia beritakan tentang Injil. Tentang Yesus. Satu kota menjadi percaya karena perkataan perempuan Samaria ini. Seorang penyembah. Katakan amin saudaraku. Kalau orang mau mendengarkan perkataan kita. Itu artinya Tuhan sudah mengangkat tinggi kita. Katakan amin. Kalau orang sudah tidak lagi mau dengar perkataan kita. Itu artinya kita ada di bawah. Saudara bisa ngerti sini. Katakan amin. Penyembahan. Ketika saudara mulai merendahkan diri di depan Tuhan. Tuhan angkat saudara. Tanda saudara diangkat. Bukan kaya langsung kaya. Tetapi perkataan saudara didengarkan. Saudara punya pengaruh besar positif yang membawa orang-orang untuk mau dekat dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Katakan amin saudara. Saya berdoa saudara menjadi penyembah. Dan saudara akan melahirkan penyembah-penyembah baru. Hal inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Berikan kami hati seorang penyembah. Hati yang bisa menyembah Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami dapatkan pengajaran ini Tuhan. Yaitu kalau kami menyembah Tuhan. Kami bisa mendengarkan suara firman-Mu. Kami akan semakin peka dengan suara-Mu. Sehingga kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Kalau kami hidup dalam rencana-Mu. Maka Engkau akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Tuhan aku berdoa, aku mengucap syukur Tuhan. Bahwa penyembahan akan melembutkan hatiku. Sehingga akan mempermudah aku untuk bisa menerima nasihat firman. Untuk hidupku ya Tuhan. Terima kasih. Penyembahan mengubah hatiku yang keras menjadi hati yang lembut. Dan penyembahan membuat aku menjadi tenang dan lega. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa saat ini. Biarlah ya menara doa ini bisa menjadi berkat buat bangsa ini dan bangsa-bangsa lain. Biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka menjadi penyembah-penyembah dan melahirkan penyembah-penyembah. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk gereja ini Tuhan. Berkati berlimpah ganda. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu.
Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.